Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Rianto selaku dosen pengampu mata kuliah Ushul Fiqih. Perkenalkan, nama saya Dewi Kartika dari Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan menyampaikan sumber hukum dalam Islam. Sumber hukum dalam Islam ada 4, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Al-Quran adalah sumber hukum pertama umat Islam yang berisi tentang akidah, ibadah, peringatan, dan kisah untuk diteladani. Yang kedua adalah hadis, yaitu pedoman setelah Al-Quran. Hadis merupakan perkataan, perbuatan, serta kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga adalah ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama Islam. Unsur-unsur ijma yaitu adanya kesepakatan seluruh mujtahid dari kalangan umat Islam. Suatu kesepakatan yang dilakukan haruslah dinyatakan secara jelas. Yang melakukan kesepakatan tersebut adalah mujtahid. Kesepakatan tersebut terjadi setelah wafatnya Rasulullah. Yang disepakati itu adalah hukum syara mengenai suatu masalah, peristiwa, dan hukum tertentu. Macam-macam ijma terbagi menjadi 2, yaitu ijma qauli dan ijma sukuti. Ijma qauli yaitu ijma di mana para ulama mengeluarkan pendapatnya dengan lisan ataupun tulisan yang menerangkan persetujuan atas pendapat mujtahid lain di masanya. Ijma sukuti yaitu suatu ijma di mana para ulama diam tidak menyatakan pendapatnya. Diam di sini dianggap menyetujui. Menurut Imam Hanafi, kedua macam ijma tersebut adalah ijma yang sebenarnya. Menurut Imam Syafi'i, hanya ijma yang pertama saja yang disebut ijma yang sebenarnya. Selain ijma tersebut, masih ada macam-macam ijma yang lain, yaitu ijma sahabat, ijma khalifah yang 4, ijma Abu Bakar dan Umar, ijma ulama Madinah, ijma ulama Kufah dan Basrah, ijma itrah atau golongan Syiah. Ijma tidak dipandang sah kecuali apabila ada sandaran, sebab ijma bukan merupakan dalil yang berdiri sendiri. Sandaran tersebut dapat berupa dalil qat'i, yaitu Quran dan hadis mutawatir, juga dapat berupa dalil zon atau zoni, yaitu hadis, ahad, dan qiyas. Yang keempat adalah qiyas. Secara bahasa, kata qiyas berasal dari kata kosa yakisu kiasan, yang artinya pengukuran. Para ulama usul fikih mendefinisikan qiyas dalam redaksi yang beragam namun memiliki makna yang sama. Menurut istilah, qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak memiliki nas hukum dengan sesuatu yang ada nas hukum, berdasarkan kesamaan ilat atau kemashalatan yang diperhatikan secara syara'. Qiyas juga dapat diartikan sebagai kegiatan melakukan padanan suatu hukum terhadap hukum lain. Dasar penggunaan qiyas. Mayoritas ulama melakukan qiyas atau dasar perintah untuk mengambil pelajaran atau berijtihad. Menurut jumhur ulama, qiyas termasuk mengambil pelajaran dari suatu peristiwa. Dalam tafsir Mafatih Al-Ghaib, Al-Fahru Ar-Razi menafsirkan bahwa maksud dari mengembalikan urusan kepada Allah dan Rasul dalam ayat tersebut adalah perintah untuk menggunakan qiyas. Pendapat ini diperkuat dengan penggunaan Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dalam qiyas, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam istilah qiyas.
Sumber hukum syariah keempat oleh Ahmad Sarwas dalam Qiyas juga merujuk pada surat An-Nisa ayat 59, yaitu perintah untuk kembali kepada Allah dan Rasul, yang bunyinya, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dalikum khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulmu dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul, sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Jadi di sini kalimat perintah untuk kembali kepada Allah dan Rasul itulah yang dicontohkan sebagaimana Qiyas. Sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.